Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih Tuhan. Mengucap syukur oleh karena kasih, karunia dan kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kita diberi kekuatan untuk bersama-sama beribadah pada Tuhan tempat ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, mulai pujian kita, kehadiran kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan terbaik buat Tuhan, kita memberikan pujian syukur kita. Kau yang terindah, karena Dialah yang terindah dalam kehidupan kita. Supaya setiap lutut akan bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan kita. Mari kami undang jemaat beri bersama-sama. Dengan sepenuh hati kita akan menyembah Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia. Haleluya. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Engkau Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Tuhan, haleluya, Namamu selalu. semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku, Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari kita duduk, kepala kita berdoa. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Semua lutut mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Karena Kau Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, untuk segala berkat, pimpinan, penyertaan yang kami terima hari lepas hari. Sebenarnya kami mohon ampun atas kesalahan, dosa, pelanggaran kami Yesus. Engkau layakkan, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau, dan terlebih kami mendapatkan berkat kebenaran dari firman Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini bersama-sama kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan beri kesehatan tubuh kita, kesegaran jiwa roh kita semuanya, sehingga kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya yang besar. Kiranya ibadah pagi hari ini kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, baik hati pikiran kita maupun telinga kita, hati kita, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan, semakin mengerti di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin. Dalam keadaan apapun kita tidak perlu gelisah, risau, takut, karena kita punya Allah yang hidup. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan menjamin kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Kita akan bersukacita, bertepuk tangan, menaikkan pujian, lebih dari pemenang di dalam segala perkara.
Mari kembali kami undang beri bersama-sama. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan membaca Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dalam Filipi 4. Filipi pasal keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Judul firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala adalah bertumbuh menjadi kuat untuk menang. Firman Tuhan dalam Filipi 4, ayat 4 sampai dengan 9 akan dibacakan oleh Ibu Tina. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Gembala Sidang. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita, memberkati kita, baik jasmani, materi, rohani kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, melalui persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan khusus kita. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan memuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Allahku kan memenuhi. Kami persilakan Bapak Ibu sudah berikan persembahan, dapat diberikan kantong persembahan ada di sebelah bangku masing-masing. Dan kemuliaannya Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Bapak Andi akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, ucap syukur Engkau sudah memberkati kami saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mengembalikan berkat yang asalnya daripada Engkau melalui persembahan perpuluhan, pembangunan, dan persembahan khusus lainnya. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang melayakkan, sehingga menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini, khususnya GPI Tulogomulyo. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan untuk acara selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dibahasnya kita akan mendapat berkat melalui firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan kita, mendidik kita, menuntun kita, sehingga hidup kita selalu dalam pimpinan Tuhan. Kami undang beri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang rindu sungai, demikian jiwa kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Sebagus-bagusnya kami serahkan kepada Hamba. berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di surga, Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, yang mengasihi kami, rela turun ke dunia ini di dalam Yesus Tuhan kami, mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dunia ini, menyiapkan kami untuk kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin beribadah, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Yang sebentar kami pun akan menerima berkat dari-Mu, berupa firman Tuhan yang terus akan menuntun jalan kami, menguatkan kami, melindungi, menaungi, memimpin kami. Sehingga hidup kami berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan kami menerima kekuatan dari Engkau melalui firman-Mu untuk
kami dapat menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas semuanya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau mengurapi, memampukan hamba-Mu, beri hikmat untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kegelapan roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus Engkau menolong hamba-Mu untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, supaya dapat dimengerti, dipahami oleh setiap yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita sudah membaca dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ayat ini dilatar belakangi oleh di mana Rasul Paulus ya di dalam penjara menulis suratnya kepada murid-muridnya, kepada kawan sekerjanya. Dia yang sangat menyayangi mereka semuanya, supaya mereka ada kesatuan hati di dalam menghadapi hari-hari yang sulit di mana Injil itu diberitakan sampai Paulus masuk di dalam penjara. Ya, supaya mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi ada kesatuan dari mereka, saling tolong-menolong, satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, sehingga misi Allah, yaitu penyelamatan bagi manusia, itu dapat terrealisasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi khususnya kitab Filipi ini adalah mengisahkan sewaktu Rasul Paulus itu di dalam penjara. Ya, tentunya di dalam penjara itu sangat berat menghadapi segalanya penjara yang dahulu. Ya, ia harus melewati masa-masa sulit di dalam penjara itu. Ya, walaupun dia di penjara bukan karena kejahatan, tetapi karena memberitakan Injil. Ya. Memang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk kita di dalam mengikut Kristus, ya, dapat beribadah kepada Tuhan. Ya. Semua ini agar kita itu dapat semakin bertumbuh menghadapi kesulitan-kesulitan yang demikian ini, dari kesulitan ini, saudara. Ya. Dan saudaraku, nasihat Paulus dari murid-muridnya dalam satu pelayanan bersama, ya, dalam satu masalah, persoalan yang dihadapinya, supaya mereka semuanya itu ada satu kebersamaan, satu kesatuan yang baik, sehingga pelayanan mereka, Injil akan dapat tetap dijalankan dengan baik. Ya. Supaya kita lihat di dalam Filipi pasal 4 mulai dari ayat yang kedua, dikatakan Euodia kunasehati. Ini dari Paulus pada kawan sekerjanya, kepada murid-muridnya, dan Sentike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya. Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Paulus pada
kawan sekerjanya, pada murid-muridnya saat dia menghadapi kesulitan-kesulitan masalah di dalam pelayanan. Demikian juga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita tidak lepas dari semuanya ini dalam hidup ini, ya. Baik di dalam kita melayani, bergereja, baik dalam kita bekerja, di dalam kita bisnis, di dalam kita berkeluarga, tidak lepas dari masalah, ya. Masalah ini selalu tetap ada dan kita tidak bisa lari dari masalah itu, tapi kita dapat menghadapinya. Yang pertama, seperti Paulus sampaikan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah itu bersama-sama, khususnya saudara di dalam keluarga, ada sehati, sepikir di dalam Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita. Makanya saudaraku, ya, pernikahan itu harus seiman. Kalau saudara menikah tidak seiman, bagaimana saudara bisa sehati, sepikir di dalam Tuhan? Saudara tidak bisa. Satu ada pendapat sendiri, satu ada cara sendiri. Itu tidak bisa dan tidak bisa dapat menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga dan keluarga. Karena saling bertentangan. Tidak heran maka perceraian-perceraian KDRT selalu semakin semarak, semakin terjadi di mana-mana dalam keluarga itu karena mereka tidak seiman, mereka melanggar dalam firman Tuhan. Ini tolong hati-hati anak muda, saudara jangan hanya memburu kesenangan sementara karena cinta. Ya, saudara harus tahu namanya cinta. Ya, namanya cinta itu artinya tanggung jawab. Ya, perhatikan cinta itu berarti tanggung jawab. Ya, cinta bagi kaum muda, bagi perempuan dan laki-laki itu eros yang di dalamnya penuh dengan hawa nafsu sebenarnya. Ya. Makanya kalau seiman itu disatukan dengan cintanya Yesus, cinta yang agape, cinta yang rela berkorban, cinta yang sungguh mengasihi, itu baru dapat melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Kita dapat sehati, sepikir di dalam Tuhan, di dalam membangun keluarga, di dalam membangun rumah tangga. Itu rumah tangga saudara tidak akan goyah walaupun masalah apapun yang terjadi. Ya, karena ada sehati, sepikir di dalam di sini malah disarankan terus pada ayat yang ketiga. Bahkan minta kepadamu juga Sumsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dan dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, ya. Maka supaya semuanya dapat saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ada sehati sepikir itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudaraku, makanya kita di dalam Kristus harus tetap tegar di dalam Dia, ya, bergairah menjalankan hidup ini apapun masalah yang kita hadapi. Di dalam pelayanan, di dalam bekerja, di dalam mengatur rumah tangga, semuanya. Ya. Karena apa? Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam kesatuan sehati sepikir dan semua di dalam Dia, ada jaminan dari Tuhan. Ya. Bahwa jaminan Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita akan diberi kemenangan. Coba saudara perhatikan di dalam ayat 9 yang
kalimat terakhir. Ayat 9 kalimat terakhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Maka Allah sumber, ya, itu dasarnya semuanya, tempatnya damai sejahtera akan menyertai kamu, di mana kita dapat menyelesaikan segala masalah kita, saudaraku. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop ini, ya, kita dapat mempelajari ada 3 hal, ya, yang harus kita lakukan untuk terus bertumbuh, ya, ke arah kedewasaan penuh di dalam Kristus, dan kita boleh menjadi kuat untuk meraih kemenangan. Ya. Makanya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 8 itu, ya, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Ya. 3 hal yang harus kita miliki menurut Filipi pasal yang keempat ini, menurut Paulus. Yang pertama adalah kita memiliki doa. Ya, kita memiliki doa yang benar. Doa yang benar. Itu pertama yang harus kita miliki. Coba kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir itu sama dengan takut. Hampir sama itu. Hanya kata-katanya saya berdoa dalam intinya itu sama, orang khawatir, orang takut itu sama. Tentang apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan itu. Ya. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita, pikiran manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini musuh-musuh kita, yaitu iblis, dosa, kedagingan kita, akan terus memakai beberapa masalah untuk menggerogoti iman kita. Ya. Masalah demi masalah silih berganti. Ini membuat kita menjadi khawatir. Jadi kita menjadi takut, menjadi sedih, tertekan, sehingga sampai hilang sukacita damai sejahtera kita kalau terus dihantam oleh masalah-masalah yang demikian ini. Inilah yang menggerogoti iman kita. Ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meyakini melalui nasihat-nasihat dari Rasul Paulus ini bahwa masalah ini akan membawa kita semakin bertumbuh kuat, semakin dewasa, semakin berpengalaman saat kita mengikuti nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan semakin dewasa, ya. Justru kita akan semakin
mendekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Dan disitulah kita seperti yang disampaikan Paulus tadi dalam ayat 9 terakhir tadi, bahwa kita akan semakin merasakan kasih kuasa Tuhan di dalam pertolongan kita menghadapi masalah dan persoalan ini. Ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah adalah tadi berdoa dengan benar. Ya. Apa berdoa dengan benar itu? Ya. Maka kalau kita berdoa dengan benar, di sini dikatakan tadi Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Menurut Paulus, ya, berdoa dengan benar ada 2 unsur di dalam ayat 6 ini, yaitu syukur dan permohonan. Ya, perhatikan ayat yang ke-6 tadi. Berdoa dengan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, berdoa dengan syukur dan permohonan. Ya. Yang pertama, syukur itu adalah kita mengucapkan terima kasih sehingga kita boleh memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita merendahkan diri di hadapannya. Ini yang namanya ucapan syukur kepada Tuhan. Itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Untuk Tuhan kita besarkan dulu, kita akui kasih-Nya, kemurahan-Nya, ya, pertolongannya, kuasa-Nya yang besar. Kita sanjung Dia, ya, kita akui di dalam hidup kita, dikuduskanlah nama. Ya, baru datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Ya, itu suatu permohonannya demikian. Perhatikan. Jadi suasana surgawi, suasana yang indah ini kita mohon kepada Tuhan supaya terjadi di dalam hidup kita di bumi ini. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam doa. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ucapan syukur itu adalah menyenangkan hati Tuhan dalam satu penyembahan kepada Dia atas kasih dan kemurahan-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan, baru kita dengan menyampaikan permohonan kita saja. Ya. Ya. Jadi doa itu bukan hanya kita datang kepada Tuhan hanya meminta saja, saudara. Ya, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anaknya. Jadi doa itu menjadi suatu komunikasi yang baik, suatu persekutuan dengan Tuhan kita. Ya, kita utarakan, kita puji, kita ada komunikasi yang baik, yang indah bersama dengan Dia. Suatu pertemuan terus yang indah, ya. Kita bukan hanya minta-minta saja, kita bukan pengemis, tetapi anak. Ya, perhatikan hal itu. Maka kepada Tuhan kita jangan menganggap Tuhan itu hanya sebagai ban serep. Kalau kemarin saya katakan, kalau perlu baru kita datang kepada Dia, minta saja. Tetapi kita harus ada satu persekutuan kepada Dia, ada syukur kepada Dia, ada pujian, ada penyembahan kepada Dia. Ya. Kita utarakan terima kasih kita kepada Dia. Dia sudah menyelamatkan, mengorbankan
nyawanya, dirinya untuk keselamatan kita sampai kekal. Itu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Ya. Jadi tujuan doa Paulus itu kita harus semakin bagaimana kita semakin menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam hidup kita ini. Ya. Maka kalau saudara membaca di dalam Daniel pasal yang ke-6 di mana Daniel berdoa sehari 3 kali, itu yang kita contoh di dalam gereja ini, itu dikatakan di dalam ayat itu kebiasaan Daniel. Jadi untuk pertemuan persekutuan dengan Allah itu sudah biasa, ya, biasa mengadakan persekutuan itu sehari 3 kali. Jadi bukan harus, kalau perlu bukan dikejar-kejar, bukan, ada kerinduan hati sendiri untuk pertemuannya dengan Allah, sehingga menjadikan kepercayaan kita, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti Daniel, makanya waktu Daniel untuk menyembah Raja Darius itu dia tidak mau, walaupun dia mau dibunuh, dibuang ke buah singa, dia tidak mau, tetap dia menyembah Allahnya. Ya. Dengan demikian Allah itu tahu bahwa kita itu sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita mencintai Dia, kita bersyukur kepada Dia. Seperti Daniel itu, walaupun dia dibuang ke gua singa, ya, Allah tetap membela, Allah tetap menolong, mengatupkan mulut singa tidak memakan Daniel. Itulah. Kalau kita setiap hari, ya sehari 3 kali seperti gereja ini dicanangkan, seperti Daniel mengadakan satu persekutuan dengan Allah melalui doa, itu kita menjadi satu dengan Allah. Ya, bagaimana akan Allah akan membela kita seperti itu, membela Daniel. Bahkan lebih daripada itu, dia sudah membuktikan pembelaannya di kayu salib. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau doa kita salah, doa kita keliru, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Iya, saudara. Ya, itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ya, bagaimana doa yang salah? Doa yang salah itu doa hanya untuk mementingkan diri sendiri, untuk kejahatan dan semuanya, untuk emosi diri, untuk egois kita sendiri. Coba saudara, mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang ke-4. Ya. Yakobus pasal yang ke-4. Ayat yang ketiga, perhatikan. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Ya. Sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hanya untuk kepentingannya sendiri, tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan tetangga, saudara-saudara seiman yang lainnya, hanya untuk hawa nafsunya, kesenangannya sendiri. Itu tidak mungkin, saudara. Tuhan akan mengabulkan doa saudara. Ya, jadi marilah kita belajar berdoa dengan benar. Ya, supaya kita tidak keliru. Dan apa yang rancangan Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan yang sangat sempurna itu, pasti kita akan menggenapinya. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui doa itu akan membuat
bahwa pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita itu akan semakin tinggi, semakin kuat. Nah itulah yang salah satunya yang akan mengalahkan dunia ini. Dunia ini bukan kosmosnya tapi sistemnya ya. Masalah, persoalan, dosa, iblis, kedagingan, itu yang dimaksudkan dunia. Kita harus kalahkan semuanya itu. Semuanya ya. Salah satunya satu ini adalah melalui hubungan kita dengan Tuhan, doa itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki pemikiran yang benar. Ya. Memiliki pemikiran yang benar. Di dalam Filipi pasal 4 tadi, ayat yang ke-8 dikatakan, jadi pada akhirnya saudara-saudara, ya, kata pada akhirnya itu adalah puncaknya, ya, puncaknya. Setelah kita berdoa semuanya, pikiran kita, ya, itu yang pusatnya, menjadi pusat daripada semuanya itu, ya, itu adalah di dalam pikiran kita. Karena di dalam pikiran kita itu yang menentukan perbuatan kita, ya, menentukan keputusan kita yang akan kita ambil. Ya, itu yang akan menentukan perbuatan di dalam kehidupan kita. Dan jika pikiran kita itu salah, ya, itu akan membuat kesulitan kita sendiri. Ya. Kita salah berpikir akan membuat kesalahan, kesulitan kita sendiri dalam hidup kita. Dan mungkin kita bisa jatuh. Ya. Saya kasih contoh ya, Raja Saul itu permintaan bangsa Israel. Tuhan memenuhi Raja Saul itu. Dikasih Raja Israel pertama itu Raja Saul. Diurapi Tuhan, sudah diurapi Tuhan. Ya, termasuk menjadi hamba Tuhan itu Raja Saul. Tetapi karena pikirannya dia tidak memelihara dengan baik, mungkin tadi doanya apa itu hanya kepentingan sendiri, sehingga iri hati ada di dalam dirinya. Dia iri hati dengan Daud. Apalagi waktu rakyat mengatakan bahwa Saul memang baik, ya, dia sudah mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud lebih baik, dia mengalahkan berlaksa-laksa, puluhan ribu dan semuanya. Nah dalam sanjungan itu Saul menjadi iri hati. Itu menjadi kesulitan dia sendiri. Sehingga dia iri hati dengan Daud, ingin membunuh Daud. Nah, dalam dia ingin membunuh Daud, malah senjata makan tuan. Dia sendiri yang mati. Itulah pikiran-pikiran yang salah. Maka pikiran kita harus kita isi dengan pikiran-pikiran yang baik, saudara-saudaraku, ya, yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi jangan dipelihara pikiran-pikiran yang negatif, ya. Jangan dipelihara. Maka di ayat ini dikatakan, saudara, ayat yang ke-8 itu mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, perhatikan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, jangan gosip-gosip, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita harus
diisi dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang positif. Ya. Oleh sebab itu kita perlunya ada hubungan dengan Tuhan tadi, ya, karena di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, janganlah kita hanya memikirkan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan berserah kepada Tuhan supaya karena Dia akan meluruskan jalanmu. Ya, ya. Coba kita buka Amsal pasal 3. Ya. Ayat yang kelima. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi perlunya kita ada hubungan terus dan bersandar kepada Tuhan sehingga mulai dari pemikiran kita itu diberi pikiran yang baik melalui hikmat Tuhan, melalui firman Tuhan, dan Roh Kudus terus akan memimpin dalam pikiran kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, ya, Roh Kudus itu akan memberikan hikmat, pengertian hal-hal yang akan datang. Jadi akan meluruskan jalan pikiran kita melalui Roh Kudus itu kalau kita hidup bersandar terus berdoa kepada Tuhan. Yaitu yang akan meluruskan jalan kita sehingga jalan kita jalan yang benar. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu setelah kita berdoa, setelah kita berpikir, berdoa, terus berpikir, sekarang tindakan kita. Kita perhatikan ayat ya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu dengar dari apa yang telah kamu lihat daripadaku, kata Paulus, ya, lakukanlah, ya, lakukanlah itu. Setelah kamu melakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, saudara. Ternyata untuk bisa menjadi orang yang bertumbuh, menjadi kuat, dan menjadi menang itu tidak cukup hanya dengan berdoa dan berpikir. Harus ada tindakan. Tindakan itu mutlak. Ya, harus dilakukan. Ya. Lakukanlah semua itu. Ya, kita lakukan semua itu, ada tindakan itu. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi, dengan demikian saudaraku, ya, jika kita menghadapi masalah, ya, yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa dengan benar. Kemudian berpikir dengan benar. Ya. Jika kita berdoa, berpikir dengan benar, pasti ada jalan terbuka. Ya. Karena pikiran yang bersih, hati yang tenang, ya, akan menerangi mata
rohani kita, mata jasmani kita untuk mengenali jalan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Baru kita akan bertindak dengan benar untuk menang. Maka kalau orang Jawa mengatakan jangan gerusah-gerusuh. Ya, jangan gerusah-gerusuh. Itu baru kita akan bertindak dengan benar. Maka dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 9b tadi, setelah lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera, ya, sumber kemenangan, sumber berkat, ya, sumber pertolongan dari Allah itu akan menyertai kamu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesimpulannya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Jadi untuk bisa kita bertumbuh dan menjadi kuat untuk menang, ya, kita harus mau berdoa dengan benar yang pertama, kedua berpikir dengan benar, dan bertindak dengan benar. Ya. Hari ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah. Itu berarti Allah sedang merendah saudara. Allah sedang membentuk saudara untuk bertumbuh, menjadi kuat untuk menang. Ya. Allah akan mengajar kita semuanya, saudara dan saya, secara pribadi menjadi kuat untuk menghadapi hidup ini, sehingga kita tidak jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kita terus tetap akan menang. Ya, itu yang dikehendaki Allah. Ya. Ya. Semua pertolongan Allah, mujizat Allah itu akan terjadi kepada kita kalau kita melakukan dengan hal yang demikian ini. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, segala masalah persoalan yang kita hadapi, jangan sampai kita putus asa, berhenti dan menyerah. Tetapi marilah kita ada semangat untuk berdoa dengan benar, ya, berpikir dengan benar, dan bertindak dengan benar. Itulah saudara-saudaraku, maka kita akan menjadi orang yang bertumbuh, kuat dan menang. Karena Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang terus membimbing kami, mengajar kami, menuntun kami, memberi pengertian kami, untuk kami dapat memahami rancangan-Mu yang indah di dalam hidup ini yang penuh dengan dosa, kejahatan, dan kedagingan yang akan menghancurkan hidup kami baik di dunia ini sampai kekal mati di neraka. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami supaya kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, beriman teguh di dalam Engkau, dan kami dapat berdoa, berpikir, dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Karena Roh Kudus senantiasa memberikan pengertian, memberikan hikmat, pimpinan melalui firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang menang, baik di dalam dunia ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang baik, yang kebaikan-Mu Kau tunjukkan sampai Engkau mati untuk kami dan bangkit untuk kami, untuk kekal selamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka memahami atas panggilannya menjadi anak-anak Allah, menjadi anak yang baik, menjadi anak musuh-musuh dosa, musuh iblis dan musuh kedagingan. Dan Tuhan sudah memberikan bekal untuk menang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya, kita bersama-sama Tuhan untuk menghadapi dunia ini. Kita tidak sendirian. Kita mau mengikut Dia. Ya, karena Dia bersama kita menginginkan kita menang dalam hidup ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan iman kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja dan kita mau berdoa bersama-sama dipimpin oleh Diakon Stefanus. Baik, Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan beberapa pengumuman dan doa, saya ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pagi hari ini, yaitu Saudara David Augre. Maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Silahkan angkat tangan, Mas David. Oh, terima kasih Mas David ya. Ini adalah teman Mbak Dian, mahasiswa STBI. Selamat datang Mas David, selamat beribadah, dan kami terus mengundang Mas David bisa bersama-sama dengan kami bertumbuh di dalam Tuhan melalui gereja di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat beberapa pengumuman penting yang ada di dalam lembar pengumuman. Yang pertama, hari ini setelah ibadah pertama, kelas keanggotaan dimulai. Mohon semua anggota kelas keanggotaan setelah ibadah langsung menuju ruang serbaguna. Ada di samping ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar silahkan langsung nanti menuju ruang serbaguna. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Yang ketiga, ini adalah minggu kedua ibadah doa dan pujian hari Rabu besok disertai dengan puasa. Mari bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu semuanya hadir, kita juga bersehati merendahkan diri untuk berdoa dan berpuasa. Yang keempat, hari Kamis dan Jumat dipersilahkan KPW memulai persekutuan di kelompok masing-masing. Ya, mohon untuk tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, silahkan melaksanakan KPW. Yang kelima, rapat pengurus gereja akan diadakan pada hari Minggu depan, Minggu tanggal 17 Oktober 2021, jam 11 siang. Mohon setiap pengurus bisa mempersiapkan diri. Kemudian yang keenam, mengingat ini sudah mendekati akhir tahun, mari kita memenuhi komitmen kita untuk melunasi iuran Pangruk Tilayon, supaya pelayanan kasih ini tetap dapat berjalan dengan baik. Mohon setiap pembina dan ketua KPW untuk mengingatkan anggotanya supaya mereka boleh disiplin ya, mengiur untuk Pangruk Tilayon. Yang ketujuh, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari seluruh jemaat ikut membagikan informasi ini kepada tetangga, kerabat, sehingga akan lebih banyak lagi anak-anak yang bisa dijangkau dan bisa dilayani. Yang kedelapan, yang terakhir, Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel ya, 3 kali sehari kita melaksanakan doa secara pribadi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama. Tidak saya bacakan semuanya, saya menyampaikan bahwa setelah ini ada kelas keanggotaan, juga ada sekolah minggu madya dan tunas muda secara tatap muka. Jam 9 nanti masih ada ibadah umum yang kedua, dan sore jam 4:30 sore ada ibadah umum yang ketiga.
Saya mengundang Bapak Ibu di hari Rabu besok, jangan lupa ada doa, pujian, dan puasa. Itu yang perlu diperhatikan bersama-sama. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak Ibu bisa melihat di dalam daftar yang sudah ada atau jadwal yang sudah ada, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan setia, dengan tekun, supaya kita semuanya boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama adalah Ibu Sarah, yang kedua Saudara Daud Rangga Pratama, yang ketiga Saudari Rahila Brilianti, dan yang keempat Saudara Nehemia Elsa Dewantara. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudara, Bapak atau Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Kiranya Bapak Ibu dilimpahkan dengan panjang umur, sehat, dan senantiasa dilimpahkan dengan segala berkat dan kebaikan yang datang dari Tuhan sendiri. Itulah hal-hal penting atau pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kiranya Bapak Ibu bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gereja dengan baik, dan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri, Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini sungguh kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, terus membangun iman kami, supaya kami terus bertumbuh semakin kuat dan teguh. Dan kami boleh menjadi umat pemenang yang bisa mengalahkan segala kedagingan, hawa nafsu, ataupun Tuhan Yesus, kehidupan-kehidupan duniawi di dalam kehidupan kami. Kami bisa menyingkirkan, mengalahkan semuanya, dan kami boleh tampil sebagai pemenang. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bila apa yang kami terima, sungguh-sungguh Tuhan boleh terus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu. Hamba terus berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga karya penggembalaannya melalui gereja-Mu di tempat ini semakin bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, jualan, Tuhan menolong. Kami percaya Engkau terus memelihara kehidupan jemaat-Mu dari hari ke hari dengan pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan memberkati, mengurapi, Tuhan menolong, supaya melalui setiap kegiatan gereja yang ada, yang dilaksanakan melalui gereja-Mu di tempat ini, kami semakin bertumbuh kuat, dan kami semakin teguh di dalam iman, dan pengenalan kami akan Engkau semakin dalam, untuk kami boleh menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Engkau memberkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, dan guru PAUD. Semuanya Tuhan diurapi, diberkati Tuhan, dipakai menjadi alat-Mu untuk mempersiapkan, untuk mendidik, mengajar, melayani seluruh jemaat-Mu, terus bertumbuh di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih. Setiap pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta, juga pengembangan TK dan PAUD, Tuhan terus menolong, supaya melalui setiap pelayanan kami, nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan.
Hamba berdoa buat yang sakit secara jasmani. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Yohanes Haryanto. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Bu Angel. Kami berdoa untuk Ibu Herman, Bapak Ibu Sarmo. Kami menyerahkan Bapak Gideon Yatman, Bapak Yunus Amin Priyadi, mengucap syukur untuk Ibu Sarah yang Tuhan sudah sembuhkan. Demikian juga anak Marcel dan anak Devarel. Mereka anak-anak ini boleh dijamah sehingga boleh bertumbuh secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, jamahanmu yang menyembuhkan, jamahanmu yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, kuasa dan mukjizat yang datangnya dari Tuhan Yesus, yang penuh dengan kuasa, dokter di atas segala dokter, tabib agung kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih yang berulang tahun Tuhan memberkati dengan umur panjang, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami terus bawa dalam tangan kuasa-Mu. Sungguh kami mengucap syukur, di mana kami boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Pandemi semakin terkendali, ekonomi kami percaya semakin pulih, situasi kondisi keamanan politik juga terkendali, dan kami percaya Engkau memberkati para pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Bila negeri kami boleh tetap aman, tentram, dan damai, diberkati oleh Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tengah-tengah bangsa ini, mereka boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus mengucap syukur atas banyak perkara yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kota kami. Mengucap syukur untuk pandemi yang semakin luar biasa terkendali. Kami mengucap syukur, Engkau terus memberkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Wali Kota Semarang, juga seluruh jajarannya, terus diberkati, diberi hikmat, untuk boleh membawa kota ini semakin maju, aman, tentram, dan damai. Engkau juga memberkati wilayah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada. Kami mohonkan berkat-Mu bagi Kelurahan Telogo Sariwetan, LPMK Babinsa diberkati Bapak Lurah, dan seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk daerah sekitar gereja ini, baik tetangga, kanan kiri, muka belakang. Mereka juga diberkati, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, mereka yang Tuhan Yesus sebagai generasi penerus, disiapkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang teguh di dalam iman, dan mereka boleh menjadi generasi-generasi pemenang yang akan berumah tangga, akan berkeluarga, disiapkan dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa membangun kehidupan rumah tangga penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah, persoalan, kami percaya Tuhan Yesus adalah jalan jawaban di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu yang ada di dalam ruangan ini, yang telah mengikuti ibadah dengan tekun dan setia. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat inilah terimalah berkat Tuhan di dalam pulang saudara, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang Roh Kudus akan menuntun membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang